Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan salawat beriring salam jangan sampai lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang lalu kita sudah membahas kesuksesan peribadatan, ibadah di bulan Ramadan, baik itu malamnya ataupun siangnya, khususnya berpuasa yang menjadi kewajiban bagi kita umat muslim adalah kita jadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita sudah membahas di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita lanjutkan, walaupun banyak sekali Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan, yang menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Namun, mari kita simak beberapa tambahan daripada surah Ali Imran ayat 133 yang menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena ciri-ciri ini muncul asbab dia bertakwa, dan dia bertakwa muncul karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita simak di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 yang juga merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini penting dan menjadi muhasabah bagi kita. Di detik-detik dan hari terakhir bulan Ramadan, kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Wallahu a'lam apakah usia kita sampai pada bulan Ramadan yang selanjutnya atau tidak. Maka dari itu perlu kita renungi agar senantiasa ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nafas, nyawa yang melekat pada jasad kita, hendaknya atau senantiasa ibadah Ramadan kita diistiqomahkan dan diikuti dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi ibadah bukan cuma atau sekedar ibadah ritual semata, formalitas, slogan, apalagi euforia ikut-ikutan. Karena negara kita Indonesia mayoritas muslim, lalu ramai ikut-ikutan. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Sesungguhnya peribadatan kita yang sukses akan berefek pada karakter, akhlak, dan perubahan pada sifat-sifat kita. Sebagaimana filosofi ular atau filosofi ular ketika mereka berpuasa. Ular berganti kulit mereka berpuasa dengan sifatnya yang
merusak, meracuni, bahkan mengakibatkan efeknya adalah kematian. Ketika dia berpuasa diganti kulit, ya, ganti kulit dia berpuasa, ganti kulit yang baru, namun sifat rusaknya itu nggak berubah, tetap masih ada. Nah, Allah nggak butuh puasa orang-orang yang seperti ini. Tapi kita perhatikan manakala kita berpuasa selayaknya atau seperti ular yang pada awalnya merusak. Karena ular butuh makan banyak untuk berubah. Persiapan jadi kepompong dan berubah jadi kupu-kupu. Dia makan daun, dia lahap. Bulunya kalau kena kita gatal dan lain sebagainya. Tapi dia berpuasa, dia berubah jadi kepompong. Selepas dari puasanya ular, dia jadi kupu-kupu yang bermanfaat. Bentuknya indah, terbang ke sana kemari, dan yang dihinggapi memberikan manfaat. Pun kita orang-orang yang beriman ketika berpuasa jadi orang-orang yang bertakwa, jadilah filosofinya kita seperti ular, jangan seperti ular. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, Al-Qur'anul Karim, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama, orang-orang yang bertakwa itu akan selalu berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim sebagai rujukan, sebagai inspirasi dalam menyikapi kehidupan di dunia ini ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Tidak ada solusi dan cara lain serta inspirasi yang menjadi jalan keluar dari setiap permasalahan kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasulih." Aku tinggalkan kalian dua perkara, yang mana kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, niscaya kalian yang akan pernah sesat selama-lamanya. Selain daripada perkara itu, maka akan membuat kita terombang-ambing, jauh daripada kesuksesan yang hakiki, ketenangan, kebahagiaan yang abadi, jauh. Apa dua perkara itu? Kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan sunnah Rasulullah SAW. Dijabarkan dengan praktek para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dijelaskan oleh para alim ulama, diajarkan sampai kepada kita. Maka siapa yang berpaling daripada Al-Quran, Allah firmankan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling daripada mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Al-Qur'anul Karim. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an menjadi petunjuk dan penjelas daripada petunjuk itu, membedakan yang baik dan yang buruk. Siapa yang berpaling daripada mengingat yaitu Al-Qur'an, maka kehidupan dunianya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
dan kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang-orang yang bertakwa selalu berpedoman, berpegang teguh, merujuk, mencari inspirasi dari Al-Qur'anul Karim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil. Dan apa-apa yang ditolak olehnya, maka ikut pula kita menolaknya. Niscaya kita akan selamat. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bohong kalau kita katanya orang yang bertakwa dan kita beribadah, wabil khusus berpuasa untuk jadi orang yang bertakwa, namun kita berpaling daripada Al-Quran. Gak pernah kita mengupgrade diri kita untuk bisa baca Al-Quran, untuk tahsinnya baca Al-Quran sebagaimana yang difirmankan Allah, wa rattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Kita gak mau mendengarkan kajian Al-Quran, panas kuping kita. Maka bisa dipastikan takwanya hanya sekedar slogan dan aku-akuan saja. Maka juga bisa dipastikan sesungguhnya apalagi sampai membenci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dia adalah orang yang ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Cakupannya adalah rukun iman yang 6. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitab sucinya, wa rasulihi, para nabi dan rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhirat, qada wal qadar, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang masih dikonsep atau yang sudah direalisasikan, yang kita nggak bisa merubah karena sudah terjadi. Beriman segala sesuatunya terhadap perkara yang gaib, itu adalah orang yang bertakwa. Lagi-lagi iman bukan hanya sekedar slogan amantu billah, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, qul amantu billah tsumastaqim, bilang aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah terhadap keimanan atau ucapannya itu. Akan tetapi yang sebenar-benarnya adalah ketika dia melakukan sesuatu, dia selalu menghubungkan pada keimanan di hari yang akan datang. Kalau saya sabar, maka saya akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nanti di akhirat. Kalau saya berpuasa, nanti saya akan dibebaskan daripada neraka. Kalau saya qiyamul lail, kalau saya bertadarus, kalau saya mengkaji Al-Quran, kalau saya bersilaturahim, kalau saya bersedekah, kalau saya berzakat, kalau saya melaksanakan hukum Islam, yang akan saya dapatkan nanti adalah kesuksesan di akhirat. Iman ini yang sebenarnya. Maka orang-orang yang beriman, gak ada istilah air susu dibalaskan tuba lalu dia kecewa, ada. Dia ucapkan salam lalu dicemberutin, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan salam bukan untuk mengharapkan senyuman dari Anda, tapi saya menjalankan perintah Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Jadi beriman kepada perkara yang gaib, dia bebaskan dirinya dari kepelitan, karena sesungguhnya nanti di akhirat dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia banyak berdoa walaupun belum dikabulkan di dunia ini, dia yakin di akhirat nanti Allah akan ganjar dengan pahala yang besar bagi orang-orang yang berdoa dan lain sebagainya. Yang ketiga, yuqimuna shalah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka dari itu
segala macam apa-apa yang berhubungan dengan sholat diaplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Baik itu ketika Allah firmankan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman telah ditetapkan waktunya, lalu dia teratur, nggak meremehkan waktu-waktu sholat itu, istiqomah sampai akhir hayatnya tetap mendirikan sholat. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan yang selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa-apa yang telah dijanjikan kepada mereka maka mereka akan menginfakkannya, baik itu yang wajib zakat ataupun yang sunnah, yang tidak terikat waktunya, misalnya sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Orang-orang yang bertakwa bisa membebaskan dirinya dari kepelitan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada engkau yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang sebelum engkau, maka dia benar-benar mengaplikasikan keimanannya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan yang terakhir menurut surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa ada kontrol diri pada dirinya, baik itu diperhatikan manusia atau tidak. Orang yang beriman pada hari akhir akan selalu berbuat lurus di dalam menyikapi kehidupan di dunia ini. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Demikianlah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, karena sesungguhnya ya amal ibadah itu adalah bagaimana akhirnya menurut Rasulullah SAW. Jangan kita remehkan 2 hari ini ataupun 1 hari ini, jangan kita remehkan. Innamal a'malu bil khawatim. Karena boleh jadi ketika di hari-hari akhir ini Allah mencabut nyawa kita, maka betapa beruntung dia yang tidak pernah meremehkan sedikit pun amal soleh, lalu dia dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Terlebih mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan panjang usia dalam rangka taat beribadah kepada